Sorga, terima kasih. Kami di rumah-rumah Tuhan, di setiap hati. Sebab firman-Mu yang berkata akan datang waktunya di mana kami tidak menyembah Engkau di Yerusalem ataupun di gunung ini. Tapi akan datangnya waktunya kami menyembah-Mu dimanapun juga Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau hadir tengah-tengah umat-Mu. Engkau yang berkata Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Engkau yang kami tinggikan. Engkau yang kami puja ya Tuhan Yesus. Tuhan, mari pakai hamba-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Supaya setiap umat-Mu Tuhan, menonton Tuhan, yang mengikuti ibadah ini, melalui Tuhan, streaming Tuhan, melalui online, yang ada di rumah-rumah Tuhan, dan dimanapun umat-Mu berada. Biar mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Sebab bukan kuat gagah hamba-Mu, tapi kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi aku Tuhan. Untuk beritakan firman-Mu dengan penuh kuasa. Supaya setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu jadi semakin kuat, semakin cinta kepadamu Tuhan. Semakin dalam Tuhan. Bahkan Tuhan yang belum mengenal Engkau sekalipun kami berdoa ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Sebab Engkau saja Tuhan di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam nama Tuhan. Di mana orang boleh selamat Tuhan. Tidak ada nama lain firman-Mu yang berkata demikian Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Pujilah nama-Mu. Engkau sangat baik ya Tuhan. Segala pujian, segala syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di rumah-rumah, semua silakan duduk. Puji Tuhan. Saya percaya ini hari-hari yang berbeda dari hari-hari yang lainnya. Hari di mana firman Tuhan itu dinyatakan juga, Tuhan bilang kita menyembah, Tuhan ajarin wanita Samaria yang biasanya menyembah di gunung Samaria. Tetapi dia katakan, Tuhan Yesus katakan akan datang waktunya di mana kamu tidak menyembah di gunung ini maupun di Yerusalem. Karena pada waktu itu Yerusalem itu menjadi pusat ibadah. Semua orang-orang Yahudi harus datang ke sana dan mereka harus beribadah di sana. Tetapi Tuhan katakan akan datang waktunya nanti di mana bukan di sana, bukan di sini. Karena Tuhan sedang mencari orang yang beribadah kepadanya dalam ibadah, dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah ternyata saudara waktu itu dalam 2 minggu ini datang saudara. Bukan cuma di sini tetapi di kota-kota lain. Bahkan di seluruh dunia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 2 minggu ini sengaja tidak ibadah di gedung, tidak ibadah di gereja sekalipun. Tapi ibadah di rumah-rumah. Karena kita tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan kita sedang mendukung pemerintahan yang ada untuk membantu, menjagai supaya penyebaran virus daripada corona ini bisa dikendalikan. Karena itu kita dalam 2 minggu ini kita beribadah di rumah-rumah, di tempat kita masing-masing. Nah, hari ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, boleh ditayangkan. Bapak Ibu, kita sedang memasuki suatu era yang kita sudah dengar sebelumnya. Namanya era baru. Era baru yang kita sendiri itu tahu sesuatu yang baru akan terjadi. Kita masuki satu dimensi yang baru. Tetapi kita itu enggak tahu bagaimana era baru itu. Dan ternyata secara spiritual, secara rohani kita tahu bahwa kita sedang masuki era baru. Lalu sekarang secara kalender kita memasuki tahun yang baru juga 2020. Kita masuki kalendernya, kita masuki secara rohani. Tetapi sekarang ternyata secara jasmani seluruh dunia betul-betul memasuki satu era yang baru. Dan lihatlah kita tahu waktu kita masuki era yang baru ini, kita percaya kita masuki namanya tahun P, tahun mulut. Di mana mulut kita itu harus kita perkatakan yang positif. Mulut kita harus kita keluarkan nyanyian, pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Tetapi lihatlah apa yang terjadi hari-hari ini. Karena virus yang membuat akhirnya semua mulut itu menjadi bungkam, saudara. Karena terpaksa, dipaksa untuk bungkam, untuk menjaga supaya semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sudah kebiasaan lihat kiri kanan, jadi harus lihat fokus
ke kamera. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini sudah diajar. Dari awal tahun ternyata Tuhan sudah mempersiapkan kita bahwa mulut kita ini kita harus perhatikan apa yang keluar dari mulut ini. Mulut ini dipakai untuk memuji Tuhan, untuk menyampaikan sesuatu yang positif. Atau dari mulut ini juga bisa keluar sesuatu yang negatif, bahkan menakutkan. Nah inilah era baru yang dipaksakan, saudara. Yang membungkam mulut kita. Tetapi hari ini ada sesuatu juga di era baru ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mendengarkannya. Yaitu hari ini saudara saya mau kita ini belajar untuk mengalahkan musuh kita. Yang namanya roh ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat baik-baik PowerPoint ini. Mengalahkan musuh, yaitu roh ketakutan. Bukan ketakutan, tetapi roh ketakutan artinya ketakutan itu adalah hal yang wajar. Kita ini manusia, kita ini bisa takut. Tetapi ada sesuatu yang kadang-kadang yang menguasai, yang memanfaatkan itu, yang membuat kita ini menjadi ketakutan yang berlebihan. Yang kita seringkali sebut panik. Itulah yang terjadi hari-hari ini di seluruh dunia. Orang menjadi panik. Orang menjadi sangat ketakutan. Kadang-kadang ketakutannya berlebihan, belum apa-apa, segala sesuatunya. Akhirnya roh ketakutan itulah yang membuat kita ini salah melangkah. Yang membuat akhirnya kita ini tambah terperosok. Yang membuat akhirnya kita ini semakin jatuh. Tetapi hari ini saya mau ajarkan supaya kita ini bisa mengalahkan roh ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat ini. Ayat ini berkata 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bapak Ibu lihat. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi bukan roh ketakutan. Tuhan tahu kita ini manusia, kita wajar, kita bisa menjadi takut, kita bisa menjadi khawatir. Tetapi ternyata di belakang itu, saudara, ada roh lain yang bekerja, yang menambah berlebih-lebihan sehingga orang menjadi sangat ketakutan. Dan itulah namanya roh ketakutan. Tetapi Tuhan bilang Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu lihat. Kata ketertiban itu dalam bahasa aslinya ternyata itu adalah self control, penguasaan diri. Jadi Tuhan memberikan kita suatu kekuatan, kemampuan, waktu roh Allah bekerja di dalam diri kita untuk memampukan kita untuk bisa menguasai diri. Artinya banyak kita kadang-kadang gak bisa menguasai diri kita. Apalagi kalau roh ketakutan mulai masuk. Tetapi Tuhan bilang Tuhan memberikan kepada kita supaya kita ini bisa self-disiplin, mendisiplinkan diri. Jadi Tuhan memberikan kita kuasanya supaya kita ini bisa tetap tenang. Jadi Bapak Ibu lihat ada yang namanya roh ketakutan. Inilah yang membuat dunia itu semakin kacau. Itulah yang membuat segala hal yang harusnya bisa dikontrol, semua hal yang harusnya bisa diatur. Tetapi karena ketakutan yang berlebihan akhirnya malah itu merusak. Nah Bapak Ibu, pemirsa dan sebagainya, Bapak Ibu lihat hari-hari ini apa yang terjadi. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO, Badan PBB itu mengeluarkan satu statement yang selama ini mereka mengamati. Bahwa ada terjadi virus di Wuhan, di China, namanya outbreak. Lalu mereka terus mengamati, kemudian mereka melihat bagaimana virus ini mulai berkembang. Ternyata banyak sekali dampaknya. Bukan cuma ke Wuhan, lalu Cina menjadi di kota ini di lockdown, provinsi Hebei. Lalu kemudian itu menyebar, tambah lama tambah banyak. Lalu dikatakan bahwa virus itu sekarang menjadi pandemi, menjadi sesuatu yang berubah. Tetapi kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 WHO itu memutuskan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini virus corona ini sudah betul-betul seluruh dunia. Dan dikatakan itu menjadi pandemik. Jadi saudara lihat virus ini sekarang menjadi pandemik. Nah saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang namanya outbreak itu saya nggak tahu apakah bisa dilihat dari televisi atau enggak. Outbreak itu kalau cuman ada di satu titik. Namanya outbreak. Sesuatu terjadi. Lalu kemudian dia mulai menyebar menjadi epidemik.
epidemik itu kalau sudah ada beberapa kota yang kena. Jadi epidemik, tetapi masih diperhatikan sampai pada seluruh dunia, saudara lihat semua titik merah itu ada virusnya, sehingga WHO itu mengeluarkan satu statement bahwa apa yang terjadi ini sudah menjadi pandemik. Pandemik, saudara. Saudara, pandemik ini satu kata yang sangat luar biasa, saudara. Yang kalau kita dengar cuman seperti kayaknya kata-kata biasa. Tetapi ternyata saudara lihat pandemik ini dari situlah saudara ternyata asal muasal kata pan memang dari bahasa Yunani yang artinya umum. Tetapi pan ini selalu dikaitkan dengan mitos yang ada pada waktu itu bahwa pan ini dari kata dewa yang namanya Dewa Pan. Dewa Pan inilah saudara lihat the word panic stem from the Greek mythology. Jadi kata panik itu muncul dari kata Dewa Pan ini. Dalam mitologi ini dikatakan kalau dewa ini berteriak, kalau dia lagi istirahat siang, dia terbangun, terganggu tidurnya, maka dia akan mengeluarkan suara karena kemarahannya. Maka apa yang terjadi, dewa ini adalah dewanya shepherd, dewanya para pengembala zaman dulu, saudara. Jadi mereka percaya ada Tuhan namanya Tuhan pengembala, namanya Tuhan Pan. Jadi kalau dewa Pan ini terganggu, dia marah, maka dia akan mengeluarkan suara dan suara itu akan membuat para domba-domba gembalaan itu juga menjadi kacau balau dan mereka saling menginjak, saudara. Dan akhirnya saling membunuh satu sama lain, saudara. Jadi saudara lihat di belakang apa yang terjadi ini, memang kenyataannya ini menakutkan. Tetapi di belakang daripada virus ini saudara harus perhatikan ada roh ketakutan, ada roh maut yang mengikutinya, yang membuat orang itu menjadi panik, saudara. Panik yang membuat akhirnya segala sesuatunya menjadi terjadi. Nah ini dari kata pan, dewa pan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata suatu hari di dalam Alkitab itu ada satu kota namanya Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi ini adalah sebuah kota Romawi yang sangat cantik sekali di bawah kaki Gunung Hermon. Dan Tuhan itu membawa murid-muridnya berjalan di kota ini. Nah di kota ini ada satu tempat namanya Banias. Banias itu sebenarnya dari kata Panias. Tetapi karena pengaruh daripada bahasa Arab jadi dipanggil menjadi Banias. Tetapi Banias itu sesungguhnya adalah Panias. Jadi di tengah kota Kaisaria Filipi ini di pinggirnya itu ternyata ada satu tempat yang namanya Panias, yang namanya Banias. Dan tempat itu adalah tempat penyembahan yang namanya Dewa Pan. Dewa Pan itu gambarannya setengah kakinya adalah kaki kambing, lalu atasnya itu manusia dengan dua tanduk. Bukankah ini lambang setan yang sering kali kita tahu, saudara, kalau setiap kali ada simbol-simbol setan dan sebagainya, maka mereka akan keluarkan seperti kepala kambing. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat ini adalah dulu tempat penyembahan Dewa Pan. Ada beberapa tempel penyembahan yang besar-besar. Nah, tetapi tempel yang khusus untuk Pan ini adalah sebuah gua di mana di situ keluar mata air. Mata air yang mereka percaya kayak sumber sesuatu. Lalu mereka dirikan di situ buat pemujaan Dewa Pan. Lalu mereka percaya kalau di situ adalah namanya pintu gerbang neraka. Tempat di mana Dewa Pan itu keluar lalu istirahat masuk ke dalamnya. Jadi di tempat inilah mereka mengadakan penyembahan. Kadang-kadang mereka bahkan mempersembahkan bayi-bayi yang dilempar ke dalam situ. Lalu korban-korban yang dipersembahkan ke sana. Lalu kemudian karena itu mata airnya keluar ke bawah. Saudara suatu hari kami ke sana, saudara lihat dari gua itu keluar air kalau musimnya musim dingin, musim apa semua airnya tuh jernih sekali. Jadi pada waktu mereka menyembah dewa-dewa itu, kalau korban yang sudah dimasukkan ke dalam situ kan mati, saudara. Maka darah-darahnya kalau keluar airnya menjadi merah, mereka percaya bahwa persembahan mereka itu diterima oleh Dewa Pan ini. Jadi ini tempat Dewa Pan, di situ bekasnya ada tulisannya. Saudara lihat di sini kalau bisa baca itu tempat Dewa Pan. Nah ini namanya Panias, ini namanya Banias, tempat Dewa Pan, pemujaan Dewa Pan. Nah tetapi kemudian saudara lihat Tuhan Yesus itu sengaja bawa murid-muridnya itu untuk berjalan, nah ini dia. Kaisaria Filipi namanya, satu tempat namanya pinggiran namanya Panias. Lalu kemudian saudara lihat, coba Bapak Ibu sekalian buka Alkitab kita dalam Matius yang ke-16.
Matius yang ke-16 ayat yang 13. Saya akan bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu sengaja bawa murid-muridnya ke sebuah kota, lalu ke tempat di mana penyembahan itu sedang berlangsung, menyembah dewa neraka, namanya dewa Pan ini. Saudara. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dia tanya sama murid, kalau menurut orang, siapakah orang sebut aku ini? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara lihat, jadi dengan kata lain begini saudara. Apa yang terjadi roh ketakutan ini yang terjadi hari-hari ini pandemik di belakangnya saudara tahu. Ada maut, ada ketakutan, ada roh maut di dalamnya. Yang membunuh saudara. Dan ini menimbulkan satu ketakutan yang amat besar. Tetapi kita tahu di belakang ini semua ternyata ada dewa ini. Ada setan ini yang namanya Pan. Lalu kemudian Yesus itu bilang sama murid-muridnya, "Menurut orang siapakah aku ini?" Jadi ternyata Yesus ini sudah terkenal kemana-mana. Lalu murid-muridnya bilang, "Kamu itu Elia, lalu Yeremia, dan salah seorang nabi." Tetapi bagi Tuhan Yesus kata orang lain itu gak penting. Tetapi yang penting adalah menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kita siapakah Yesus itu? Jadi saudara lihat, pengenalan kita terhadap siapa Tuhan Yesus itu membuat dampak yang beda. Karena kemudian Yesus bilang begini, waktu Petrus bilang begini, "Kamu adalah Mesias, kamu adalah the son of the living God, kamu adalah anak Allah yang hidup." Dan oleh karena jawaban yang seperti itu, saudara lihat, bagi seorang Yahudi untuk bilang Yesus Mesias itu enggak mudah. Apalagi bilang Yesus itu anak Allah. Karena orang Yahudi itu dalam pemikirannya, dalam logikanya bahwa Tuhan itu, bahkan mereka sangat hormat sekali untuk menulis nama Tuhan aja, mereka enggak berani, saudara. Mereka harus ganti menjadi nama lain. Lalu mereka singkat, sangat begitu hormatnya mereka. Sehingga bagi seorang Yahudi untuk bilang Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, itu susah sekali. Kecuali dia mendapatkan satu pewahyuan. Jadi waktu Simon bilang, "Kamu adalah Mesias, kamu anak Allah yang hidup." Saudara, dia mendapatkan satu pewahyuan bahwa Yesus ini betul-betul Tuhan. Dan oleh karena pewahyuan itu, saudara, Tuhan bilang itu, "Oleh karena itu aku akan bangun gerejaku di atas batu karang, di mana alam maut gak bisa menguasainya." Hari-hari ini di sekeliling kita ini, roh maut ini sedang merajalela, saudara. Kita gak bisa lihat musuh kita ini. Kita gak bisa lihat, makanya orang menjadi panik, orang menjadi takut. Karena musuh kita gak bisa lihat. Saudara, kalau hal-hal yang lain terjadi, orang masih bisa berjaga-jaga. Ini gak bisa lihat. Jadi itu yang menimbulkan kepanikan, yang membuat orang menjadi ketakutan yang sangat berlebihan. Saudara. Dan memang gak punya perlindungan. Saudara. Saudara mau pakai apa aja, saudara, ternyata bisa aja. Karena ini virus, gak bisa kelihatan. Jadi tetapi Tuhan bilang, gerejaku ini, karena kamu tahu siapa aku, maka gerejaku akan berdiri di atas batu karang. Dan alam maut gak bisa menguasainya. Saudara, alam maut gak bisa menguasainya. Ketakutan segala macam gak bisa menguasainya. Nah pertanyaannya saudara, bagaimana yang namanya gereja yang didirikan di batu karang itu? Karena gereja yang didirikan oleh batu karang itu akan menjadi gereja yang sangat kuat, saudara. Saudara lihat gambar ini. Ini batu karang. Batu karang yang digempur dengan ombak. Yang setiap saat, saudara, yang gak pernah berhenti. Tetapi batu karang ini gak pernah lari. Itulah gambaran batu karang. Dan gereja Tuhan, orang percaya itu harusnya seperti itu, saudara.
Orang percaya di dalam Alkitab dikasih contoh. Karena yang namanya gereja Tuhan itu bukan cuma bangunan, tetapi pribadi kita. Firman Tuhan bilang, kamu adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Lalu kemudian Tuhan bilang, saudara lihat, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jadi yang namanya gereja itu adalah kita ini, saudara. Di dalam Alkitab dikasih contoh, bagaimana seorang Ayub yang dihantam badai bertubi-tubi, saudara. Yang Tuhan lihat bagaimana kehidupannya, dia orang yang saleh, orang yang luar biasa. Lalu Tuhan ngomong dialog sama setan, Tuhan bilang kamu lihat hambaku, dia orang yang saleh, dia orang yang baik dan sebagainya. Lalu saudara tahu setan bilang seperti ini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah dengan kita. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis bilang, aku gak percaya Tuhan, aku gak percaya umatmu yang suka ngomong haleluya, umatmu yang bilang wah segala dikit firman Tuhan, umatmu yang bilang Yesus itu luar biasa, Yesus apa, aku gak percaya Tuhan. Karena mereka sekarang dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Mereka dalam keadaan yang baik, semuanya oke. Kenapa mereka oke? Karena ada tangan Tuhan yang memberkati mereka. Sehingga apa saja yang mereka buat, kau buat berhasil. Tapi coba kau angkat tangan Tuhan. Coba kau bikin keadaan yang seperti sekarang ini. Coba mau lihat bagaimana reaksi umatmu. Apakah mereka tetap teguh? Paling-paling mereka cuma tinggalin kamu. Paling-paling mereka nggak percaya sama kamu. Tetapi Tuhan bilang sama iblis, boleh silakan kau uji. Maka Ayub itu dihantam badai, saudara. Bertubi-tubi. Mulai daripada anaknya meninggal, anaknya mati, anaknya menjadi korban bencana. Lalu kemudian hartanya diambil. Lalu kemudian yang terakhir dia mendapatkan sakit parah sekali. Lalu istrinya datang, kamu lihat kamu orang yang beribadah, tapi lihat keadaan kamu. Di mana Tuhan kamu? Lebih baik kamu kutuki Tuhan, tinggalkan Tuhan, karena dia gak bisa tolong kamu. Tetapi apa kata Ayub? Masakan aku ini cuman enak-enak saja. Cuman bersyukur pada waktu dalam keadaan baik. Tidak. Dia bertahan di tengah badai, saudara. Dia dihantam bertubi-tubi. Sampai akhirnya dia lulus. Kenapa? Karena dia batu karang. Karena dia punya iman seperti batu karang. Karena dia berdiri di batu karang yang kokoh. Sehingga waktu badai menghantam segala sesuatu, bahkan berkatnya dicuri, saudara. Hari-hari ini banyak kita dalam keadaan seperti ini, saudara. Ekonomi kita dihantam berantakan. Yang gak pernah berpikir sebelumnya. Yang kita sudah rencanakan dengan baik tahun ini. Tahun yang luar biasa. Tahun ini kita bangun ini. Tahun ini kita. Ternyata saudara, oleh karena virus ini, semua rencana itu berantakan semua. Tetapi saudara lihat, Ayub ini punya iman. Seperti yang Tuhan katakan, di atas batu karang ini, aku akan bangun gerejaku. Gereja yang bertahan di tengah badai. Yang akhirnya saudara, pada akhir segala sesuatu itu berakhir. Saya percaya apa yang terjadi hari-hari ini pasti akan berakhir. Karena semua segala sesuatu Tuhan tuh mengontrol semuanya dan selalu ada batasannya. Amin. Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya saudara lihat pada waktu segala sesuatu sudah terjadi, Ayub mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara lihat kadang-kadang kehidupan kita seperti itu. Kita cuma dengar, tapi kita belum pernah ngalami. Tapi waktu kita ngalami, bisa gak kita bertahan seperti Ayub? Saudara. Untuk tetap percaya, untuk tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sampai akhirnya pewahyuan yang baru lagi tentang siapa itu Tuhan. Mulai saudara mengubah lagi hidup kita. Ternyata Tuhan kita begitu hebat, dahsyat. Dan Ayub bilang, dulu aku cuma mendengar kata orang saja. Tapi karena aku mengalami segala sesuatu ini. Sekarang aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Aku bisa melihat dengan Tuhan. Itu gereja yang Tuhan bilang tadi. Yang alam maut gak bisa menguasainya. Saudara lihat. Alam maut gempur dia. Gak bisa saudara. Dia gak goyah. Lalu gereja yang batu karang itu saudara lihat. Gereja yang di tengah badai, dia memilih tetap setia. Ada orang muda namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara lihat apa yang terjadi. Mereka adalah gereja batu karang. Mereka kenal siapa Tuhan mereka. Karena mereka dididik mungkin oleh orang tua mereka.
untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tetapi suatu hari saudara, rintangan juga datang. Di mana mereka ditawan, dimasukkan dalam satu kerajaan Babilonia. Lalu kemudian dirancangkan segala sesuatu rekayasa. Supaya merontokkan iman mereka, supaya menggoyahkan mereka. Tetapi saudara lihat, apa yang terjadi? Alkitab berkata bagaimana mereka itu diancam kalau mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Dikatakan kalau kamu nggak menyembah, maka kamu akan masuk di dalam api yang panas sekali. Lalu mereka mengambil satu keputusan untuk setia. Bahkan saudara lihat apa kata mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara lihat dengan nyawanya dia berdiri dan dia katakan aku tidak melakukan. Kenapa? Karena aku belajar untuk setia. Karena Tuhanku, aku tahu dia yang layak disembah. Saudara, itu yang membuat dia bertahan pada waktu di tengah testing. Kesetiaannya diuji. Gereja yang Tuhan bilang alam maut gak bisa menguasai, virus corona gak bisa kalahkan. Umat yang setia. Umat yang punya iman yang teguh, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego membuktikannya. Lalu gereja Batu Karang itu adalah gereja yang di tengah dunia yang penuh dengan kompromi. Dia menetapkan hati untuk hidup bagi Tuhan. Saudara lihat ketiga anak muda ini bukan cuma setia. Tetapi mereka menetapkan hati untuk tidak kompromi. Mendedikasikan diri. Saudara waktu kita ini gak banyak lagi saudara. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi ikut Tuhan itu kita tuh harus punya standar. Ikut Tuhan itu harus dimulai daripada ketetapan hati di mana kita yang memutuskan bagaimana kita mau hidup, seperti apa kita hidup sebagai anak Tuhan. Ikut-ikutan aja, kalau keadaan baik baru semua orang baik kita ikut. Atau kita menetapkan karena kita tahu siapa Tuhan itu dan kita memutuskan untuk mendedikasikan hidup kita ini untuk betul-betul untuk Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan dengan segala latar belakang kita. Sama seperti Daniel. Alkitab berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Saudara bayangkan ini santapan raja yang enak-enak. Dunia ini semuanya serba kompromi, semua bisa berubah. Saudara lihat dari politik, dari apa saja semua bisa berubah. Karena apa? Keuntungan pribadi, karena keuntungan kelompok. Saudara. Tetapi Daniel sebagai anak Tuhan, dia berketetapan, purpose in his heart. Dia menetapkan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Itulah gereja yang Tuhan bilang alam maut itu gak bisa menyentuhnya. Orang yang dalam keadaan yang susah sekalipun, yang bertahan. Orang yang sudah punya ketetapan hati apapun yang terjadi. Aku tidak akan kompromikan prinsip-prinsip yang sudah dapat dari firman Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa dialah Allah dalam keadaan baik, keadaan apapun juga. Itu gereja yang alam maut gak bisa menguasainya. Gereja yang virus corona gak bisa sentuh punya. Gereja yang gak bisa menjadi sesak. Kenapa? Karena dia dibangun di atas batu karang. Batu karangnya adalah Yesus. Lalu kemudian gereja Batu Karang adalah gereja yang mengenal siapa Kristus. Paulus bilang, saudara lihat siapa Paulus. Paulus ini dari orang gak percaya, saudara dia anggap apa ini, ajaran baru ini, ajaran sesat. Yang bilang Yesus adalah Tuhan dan sebagainya, juru selamat, dia gak percaya. Tetapi dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dalam kehidupannya saudara lihat, dia tulis ini waktu dia dalam keadaan di penjara, dia dibelenggu. Tetapi apa yang dia bilang? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara. Tetapi dia sudah mengambil satu keputusan. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati pun adalah keuntungan. Jadi dia gak takut mati punya saudara. Selagi dia masih bisa berusaha, bekerja menghasilkan buah. Nah inilah bagian kita saudara. Di tengah dunia yang dalam keadaan kayak gini, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan bilang kamu harus jadi garam. Disinilah saudara lihat kalau kita dalam keadaan ketakutan, kita gak bisa jadi berkat. Kita panik sendiri, kita sendiri berusaha melindungi diri. Tetapi justru disinilah waktu kita itu tahu siapa Tuhan. Makanya saudara lihat saya tulis di situ, gereja yang gak bisa disentuh oleh alam maut itu
karena gereja yang didirikan di batu karang. Tapi bagaimana kita bisa menjadi gereja yang seperti batu karang? Bagaimana saudara lihat Paulus itu bisa nggak takut dengan mati? Karena Paulus itu mengenal siapa Yesus. Jadi makanya Yesus tanya sama murid-muridnya. Karena itu yang menjadi dasar kita menjadi gereja yang kuat, menjadi anak Tuhan yang kuat. Karena kita mengenal siapa Yesus itu. Jadi Yesus tanya sama murid-murid, kalau menurut kamu siapa aku ini? Lalu dari siapa aku ini? Itulah Simon Petrus bilang, kamu adalah Mesias. Kamu adalah anak Allah, Son of the living God. Dengan kata lain, kalau dia anak Allah, saudara, logikanya dia Allah, saudara. Bukan berarti Allah beranak. Kita tahu anak kunci, Pak, berarti kunci beranak. Bidannya siapa, saudara? Tetapi Allah itu gambarannya adalah pengertiannya bahwa dia anak Allah, saudara. Dia Mesias. Mesias itu yang orang Yahudi itu percaya bahwa dia nanti akan diutus oleh Allah untuk mendirikan kerajaan bagi Allah, saudara. Di mana kerajaan itu tidak akan tergoncangkan. Nah, itu pengertian mereka, saudara. Tapi mereka nggak mengerti, nggak nge. Kalau seandainya Yesus itulah, saudara. Mereka pikir, oh Mesias dengan pikiran mereka sendiri. Tetapi Alkitab itu sudah menuliskan, saudara. Dan waktu Simon Petrus mendapatkan pewahyuan itu, kamu adalah Mesias, tetapi kamu adalah Allah sendiri yang turun jadi bumi ini, saudara. Sehingga saudara lihat pengenalan kita kepada Tuhan Yesus itu menjadikan kita kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini bisa menjadi kuat di tengah situasi yang sekarang ini kalau kita tuh mengenal siapa Tuhan kita. Di dalam kitab Raja-Raja diceritakan bagaimana Elisa itu punya bujang yang mereka tuh mau dibunuh oleh Raja Aram. Raja Aram merasa setiap kali dia perang dia selalu kalah. Ini pasti ada mata-mata di dalam kerajaannya. Lalu mereka cari tahu siapa kira-kira mata-mata itu. Lalu kemudian dari orangnya sendiri bilang gini, kita selalu kalah berperang karena ternyata di Israel situ ada seorang nabi pelihat yang bisa mengerti apa yang raja mau lakukan sehingga mereka nggak terkalahkan. Jadi raja itu marah, wah kalau gitu penglihat ini, nabi ini harus dibunuh, nabi ini harus ditangkap. Jadi dia kirim orang sebanyak-banyaknya, saudara lihat ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi. Jadi waktu dia kirim mengepung daripada rumah daripada nabi Tuhan ini, waktu bujangnya pagi-pagi bangun dia kaget, waduh musuh sekelilingnya, sudah ketakutan. Lalu dia bilang sama nabinya, Tuhan, kamu lihat kita ini akan binasa karena sekeliling kita lihat ini virus di mana-mana sebentar lagi akan hantam, sebentar lagi akan chaos, sebentar lagi akan kacau, sebentar lagi tidak terkendali. Saudara lihat prediksi daripada virus corona ini 600.000, 700.000. Karena mereka melihat bagaimana orang Indonesia punya kelemahan, gak bisa mendisiplinkan diri. Saudara. Jadi apa yang terjadi? Bujangnya, wah Tuhan ini sebentar lagi gak bisa nih Tuhan, gimana? Tetapi Elia, saudara lihat, dia itu tahu. Elisa tahu siapa Tuhannya. Dia bilang apa? Dia berdoa, dia bilang apa? Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suara tentara dengan kuda dan kereta ada sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah Tuhan, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita ini bisa nggak takut apabila kita punya pengertian yang sama tentang siapa itu Yesus. Siapa itu Tuhan kita, amin. Waktu mata kita bisa melihat di tengah-tengah badai yang sekarang terjadi ini. Saudara, ada Tuhan yang menguasai, yang masih bertata di tatanya. Namanya adalah Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Waktu mata bujangnya terlihat, dia lihat. Ternyata ada banyak tentara Tuhan. Ada banyak malaikat Tuhan yang berkeliling melindungi mereka. Tenanglah dia. Gak takut. Kenapa? Karena matanya melihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita bisa semakin tahu siapa ini Yesus. Itu yang menjadikan kita ini kuat. Gak bisa kita, alam maut gak bisa menguasainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah apa yang terjadi hari-hari ini. Sekeliling kita ini, the spirit of death, roh kematian yang ditebar oleh PAN ini. Menimbulkan kepanikan, menimbulkan kematian oleh karena virus yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang berjalan di sekeliling kita ini. Inilah yang membuat segala sesuatunya. Sekarang yang biasanya keramaian semua harus ada di rumah.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini gak usah heran. Karena ternyata 3.500 tahun yang lalu, Romaut itu pernah terjadi. Alkitab ini menceritakan 3.500 tahun yang lalu pernah terjadi juga demikian. Waktu itu bangsa Israel mau dilepaskan dari Mesir. Dan Tuhan perintahkan kepada orang Israel, malam ini kamu harus berjaga-jaga di rumah. Kamu harus berikat pinggangkan semua siap-siap. Kamu harus sembelih anak domba. Lalu darah daripada anak domba itu harus kamu lampirkan di ambang pintu kamu. Karena malam hari ini roh maut akan berjalan mengelilingi setiap daerah. Dan setiap rumah yang tidak ada darahnya akan ada kematian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan hebatnya saudara, Alkitab kita tuh sangat luar biasa. Alkitab bilang begini, ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil sikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Apabila aku melihat darah. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara lihat hebat sekali. And when I see the blood. Saudara tahu, di depan kata the blood dalam bahasa Ibrani itu, ada huruf Ibrani. Namanya saudara lihat, dalam bahasa Inggrisnya, kalau ada huruf Ibrani, lalu dikurung dikasih H853. H itu artinya Hebrew, bahasa aslinya. Jadi sebelum darah itu, ada bahasa aslinya, ada tulisan Ibrani dari kata Hebrew 853 yang tulisannya adalah ini. Alef Taf. Alef Taf. Jadi dari perjanjian lama dikatakan setiap waktu malaikat maut ini, saudara, memasuki rumah dia nggak bisa karena di depan rumah itu ada Alef Taf. Siapa Alef Taf itu? Siapa yang dimaksud dengan darah itu? Bukankah Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Alef Taf itu adalah huruf Ibrani A sampai Z, A dan Z kalau huruf Latin. Dalam huruf Yunani Alfa dan Omega, A itu huruf pertamanya, terakhirnya Omega. Jadi darah itu bicara soal Yesus. Dan Yesus yang sama saudara, yang 3.500 tahun yang lalu yang melindungi umatnya dari setiap kematian. Itu Yesus yang sama yang bilang di atas batu karang ini, kepanikan ini gak bisa menjamah umatku. Amin. Jadi Allah yang sama yang kita bilang Yesus Kristus itu Tuhan. Yang melindungi, yang menjaga. Alkitab berkata dialah domba Paskah yang disembelih buat kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah ada Yesus di dalam hatimu? Apakah ada darah Yesus yang melindungi setiap keluargamu? Saudara, karena darah Yesus ini bukan cuma melindungi dari virus corona. Karena ada yang lebih lagi mematikan daripada virus corona ini. Namanya virus dosa. Dosa ini saudara boleh selamat dari corona. Tapi dosa ini yang membuat kita itu mati, kemana kita pergi? Kecuali ke neraka. Darah Yesus 2000 tahun yang lalu yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini Yesus yang sama juga mau menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Saya lanjutkan, lihat lagi ayatnya bilang begini. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat tangan di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Tuhan bilang ada saatnya di mana saat ini malam nanti aku akan lepaskan malaikat maut. Dan setiap rumah yang gak ada darahnya akan mengalami kematian. Enggak ada perlindungan. Kenapa? Karena hari ini aku akan menjatuhkan hukuman kepada Allah Mesir. Saudara lihat Allah Mesir, Tuhan bilang. Apa itu Allah Mesir? Saudara lihat Mesir itu secara jasmani, saudara ada negaranya. Tetapi saudara lihat ada sesuatu yang aneh dan unik sekali di dunia ini. Saudara lihat sekarang yang menguasai dunia ini kan pakai US dollar.
Di US dollar itu $1 berarti setiap orang tuh bisa $1. Padahal standarnya kan uang itu dunia itu dolar. Tetapi lihatlah di US dollar itu kenapa kok ada gambar piramid Mesir. Aneh bin ajaib saudara. Ada sesuatu yang memang roh dunia ini, yang menguasai dunia ini, yang manusia nggak sadar, saudara. Dan dia masuk di dalamnya dan dia menguasai manusia. Sehingga membuat orang itu nggak bisa kenal Tuhan, yang membuat orang itu merasa bangga kalau dia ini bisa. Oh ada uang segalanya jadi bisa. Hari ini ada uang pun belum tentu bisa saudara. Karena kalau saudara dalam keadaan sakit dan sebagainya, kalau rumah sakit penuh pun, uang pun nggak bisa. Saudara lihat, hari ini segala keuangan dunia menjadi kacau. Saudara lihat lagi, Tuhan bilang begini, kamu janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka tetapi haruslah engkau musnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Zaman Mesir kuno dulu saudara lihat bagaimana mereka tuh menyembah. Banyak dewa dan banyak tugu-tugu yang didirikan sebagai lambang. Tetapi Tuhan bilang itu tugu-tugu berhala. Saudara lihat Mesir punya ini tugu. Dari salah satu saudara lihat obelisk Ramses II. Tapi anehnya saudara lihat apa yang terjadi. Di seluruh dunia, di setiap kota-kota besar, selalu ada tugu dari Mesir. Menunjukkan dunia ini memang dikuasai oleh roh Mesir. Dan Tuhan bilang hari-hari ini aku akan memberikan hukuman. Lihat lagi. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, saudara lihat mereka jatuh pada waktu Musa itu di gunung sama Tuhan 40 hari 40 malam. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah lembu emas. Dari mana mereka punya ide lembu emas? Lembu emas ini mereka dapatkan bagaimana orang Mesir pada waktu itu juga menyembah banyak dewa. Salah satunya adalah dewa Apis. Dewa lembu emas, saudara. Dan dewa inilah yang disembah. Dan saudara lihat apa yang terjadi sekarang di dunia. Ini adalah lambang daripada stock market di Wall Street, Amerika. Lambangnya lembu. Lalu lihatlah di seluruh dunia setiap namanya stock market itu selalu ada nama lembu. Dari mana ini? Dari Mesir, saudara. Yang manusia nggak sadar, tahu-tahu pokoknya ikut-ikut buat aja, saudara. Tetapi menunjukkan di belakang semuanya ada roh yang menguasai yang namanya panik ini, yang namanya pandemik ini, saudara. Yang menguasai. Yang membuat orang lupa sama Tuhan, yang membuat orang pikir, wah inilah hari-hari ini bisnis lagi segala sesuatu buat semua cari uang dan lupa sama Tuhan. Saudara lihat sekarang barbar pun harus tutup. Karena dewa Pan itu adalah dewa seksual. Saudara. Yang membuat semua hidup menjadi namanya hedonisme. Yang membuat semuanya menjadi free sex, semua bebas. Saudara. Dan uang menjadi segalanya. Kalau ada uang segala sehari-hari ini. Saudara lihat apa yang terjadi. Bahkan Indonesia pun pasar bursa baru diresmikan. Memakai lambang banteng juga. Tetapi Tuhan bilang aku sedang menghukum ala-ala Mesir. Hari ini banteng itu kolaps. Hari ini semua tidak menentu. Semua saham-saham hebat dunia jatuh semua. Saudara tahu prediksinya, analisisnya begini. Kalau selamat dari virus corona, apakah bisa survive dengan krisis ekonomi yang sedang datang di ambang pintu? Jawabannya cuma satu. Untuk kembali kepada Tuhan. Di dalam Alkitab bilang, Yesus yang sanggup untuk melindunginya. Bagi keluarga-keluarga yang menonton di rumah, yang ikut ibadah di rumah, yang belum kenal Tuhan. Inilah waktunya. Hanya Yesus yang bisa melindungi. Hanya Yesus yang bisa menjagai. Kita nggak tahu apa yang nantinya terjadi. Tetapi waktu kita punya Tuhan, ada kekuatan baru. Amin. Ada satu pengharapan. Ada satu perlindungan seperti apa yang terjadi zaman Mesir dulu. Di mana semua orang-orang, Tuhan bilang umat pilihan Tuhan berada di rumah mereka. Mereka beribadah, mereka potong domba. Darahnya mereka ambil untuk ambang pintu mereka. Di mana mereka harus bersiap sedia. Karena mereka beribadah di rumah-rumah. Inilah waktunya saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Buka hatimu. Inilah waktunya kalau engkau belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Inilah waktunya.
supaya engkau memutuskan untuk sungguh-sungguh. Lihatlah apa yang hari-hari ini terjadi. Di luar sana roh maut sedang merajalela. Apapun yang diandalkan, nggak bisa jaminan pasti. Tapi hari ini engkau sudah dengar firman Tuhan. Ada Yesus yang 3.500 tahun yang lalu memberkati setiap rumah di mana ada darah, di situ dilewatin oleh roh maut ini. Inilah waktunya. Saya undang semua, mari kita bangkit berdiri. Hari-hari ini, saudara, Yesus sedang menanti, mengetok supaya kita membuka hati. Supaya mata kita, kalau kita lihat selalu kepada virus dan berita ini, roh panik ini akan menguasai dan membuat orang menjadi takut. Tetapi biarlah hari ini kita belajar supaya mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya mau ajak kita semua menyanyikan lagu ini, lagu yang luar biasa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sementara musik terus bermain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah-rumah, hari-hari ini krisis ini sedang terjadi. Tidak kebetulan Tuhan sengaja bawa murid-muridnya pergi ke satu kota namanya Kaisaria Filipi. Lalu mendekati kota itu, Yesus bertanya, berbicara, berdialog kepada murid-muridnya. Karena pada waktu itu mereka sedang memperhatikan apa yang sedang terjadi di Banias, di mana orang-orang sedang menyembah Dewa Pan. Dan Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, kalau menurut kamu, siapakah aku ini? Karena pengenalan kita kepada siapa Yesus itu menjadikan kita gereja yang berdiri di atas batu karang. Alam maut gak bisa menguasainya. Dan tidak ada yang kebetulan, saudara lihat, kata panik itu berasal dari kata pan, dewa yang disembah zaman dulu. Sehingga sekarang namanya menjadi pandemik seluruh dunia. Tapi Yesus mau berpesan bagi umat Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan hari-hari ini sedang diuji. Apakah engkau seperti batu karang
Gereja yang dibangun di atas batu karang. Waktu engkau tahu siapa Yesus, dia adalah Mesias. Dia anak Allah yang hidup, dia adalah Tuhan yang sudah mati menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan katakan, di atas batu karang ini aku akan bangun gerejaku dan alam maut gak bisa menguasainya. Di tengah badai, Ayub terus teguh. Sadrak, Mesak, Abednego bahkan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Daniel juga demikian, dia menetapkan hidupnya untuk mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dan Paulus bahkan berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga waktu yang ada, dia memakainya bagi Tuhan. Hari-hari ini di tengah-tengah badai seperti ini, kita harus bertanya, Tuhan, kamu mau aku apa? Apa yang mau aku lakukan? Itu bagi anak Tuhan. Tetapi bagi yang mendengarkan, yang belum kenal Tuhan Yesus, hari ini kau dengarkan. 3.500 tahun yang lalu, hal yang sama juga terjadi di Mesir. Di mana roh maut sedang berjalan. Dan hanya rumah yang ada darahnya yang dilewati. Dan darah itu bicara soal Yesus Kristus. Karena ada virus yang lebih parah, yang lebih mengerikan daripada virus corona, namanya virus dosa. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa setiap kita. Dia mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dia Tuhan yang menjadi manusia karena cintanya kepada kita. Supaya menyembuhkan kita, memulihkan kita, membuat kita menjadi hidup dalam kemenangan. Kalau dosa saja dia kalahkan, apalagi virus corona. Buka hatimu. Kalau engkau hari-hari ini mau percaya kepada Yesus, mari ikutin doa saya. Mari kita buka hati kita. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengar firman Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari angkat tanganmu. Bapa di dalam sorga, aku berdoa bagi seluruh umat-Mu yang menyaksikan Tuhan, yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, terima kasih kalau kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih kalau kami punya Allah yang luar biasa. Allah Tuhan yang tidak pernah berubah. Allah yang menguasai alam semesta. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak takut. Aku berdoa bagi setiap rumah tangga, setiap keluarga. Biar hari-hari ini boleh semakin beribadah kepada Tuhan. Biar hari-hari ini keluarga semakin diperkuat. Semakin mengasihi Tuhan. Biar di rumah-rumah akan ada ibadah. Di setiap tempat-tempat akan ada ibadah. Pemujian, penyembahan kepada Tuhan Yesus. Biar mesbah-mesbah doa, mesbah-mesbah pujian, penyembahan lahir di setiap keluarga. Karena pada waktu itulah roh maut sedang menjalani bangsa kita, menjalani kota kita. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, waktu dia melihat darah, dia akan melewatinya. Karena setiap rumah ada darah anak domba. Bapak, terima kasih Tuhan. Aku berdoa bagi seluruh umat Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini pun saya mau ajak kita berdoa bagi negeri kita, Indonesia. Dan lalu kita akan berdoa buat Batam. Karena kita tahu Indonesia sedang kita berperang, saudara. Dan mari kita topang pemerintahan kita yang ada. Mari kita topang, saudara, tenaga-tenaga medis yang berjibaku di rumah sakit. Saudara, karena kebanyakan pasien dan mereka keletihan, mereka kelelahan. Mari kita topang mereka. Mari kita punya hati. Kita mengasihi Indonesia. Kita akan angkat lagu bagi Indonesia. Setelah itu kita bersama-sama di rumah-rumah. Kita mengangkat tangan kita. Kita akan berdoa bagi Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia
Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan kita bersama, kami ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Atas Indonesia, mari sembah Dia. Kami ucapkan berkat, kami ucapkan berkat. Nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Indonesia dalam tangan-Mu. Indonesia Tuhan dalam rencana-Mu. Kami ucapkan berkat. Kami percaya Kau yang bertata atas Indonesia, atas bangsa ini, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di dalam sorga, kami mengangkat tangan kami buat negeri kami tercinta Indonesia. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas negeri kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan virus yang hari-hari ini merajalela di seluruh dunia. Kami berdoa, kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan.
kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat pemerintahan Republik Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau Allah yang memberkati Bapak Presiden kami dan keluarganya, lindungi. Berikan Bapak Presiden kami hikmat ya Tuhan dari sorga. Berikan hamba-Mu ini hikmat ya Tuhan. Untuk mengatur strategi bagi bangsa kami ini. Untuk melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini Tuhan. Dan kami berdoa biar hikmat-Mu mengalir Tuhan. Dari Bapak Presiden kami kepada semua menteri. Kepada semua kepala negara Tuhan. Yang Tuhan berjibaku hari-hari ini. Untuk menyelamatkan ya Tuhan bangsa ini dari krisis ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan. Biar perlindungan-Mu hikmat Tuhan. Juga bagi Tuhan Yesus. Bapak tenaga-tenaga medis yang bekerja siang dan malam. Di rumah sakit yang ditunjuk ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun ya Bapa. Engkau melindungi para dokter, para bidan, para suster. Pada tenaga-tenaga medis Tuhan di dinas kesehatan. Dari pusat sampai daerah Tuhan. Kami minta campur tangan Tuhan. Melindungi Tuhan. Bahkan Tuhan dari tenaga ABRI Tuhan. Dari kepolisian dan Tentara Nasional Republik Indonesia. Yang ikut serta Tuhan. Untuk Tuhan membuat segala peraturan yang dibuat saat-saat sulit ini boleh berjalan. Kami berdoa lindungi mereka Tuhan. Jagai mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menuntun Tuhan. Sehingga Tuhan segala yang dirancangkan. Peraturan-peraturan dalam saat-saat yang sulit ini Tuhan. Dapat ditegakkan Bapa untuk melindungi Tuhan. Seumat manusia untuk melindungi Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Tolong Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan hari ini Tuhan. Kami mengangkat kota kami, kota Batam. Bapak kami berdoa Tuhan bagi Bapak Wali Kota kami Pak Rudi dan Pak Amsakar. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk mengatasi Tuhan segala krisis. Bukan cuma soal virus Tuhan tetapi krisis ekonomi pun yang terjadi hari-hari ini di Kota Batam Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan mengalir ya Bapak untuk menolong ya Bapak. Sehingga Bapak Wali Kota Tuhan beserta wakilnya dan semua pejabat yang ada. Bapak yang Kau punya berikan otoritas atas kota kami ini. Dapat Tuhan membuat kota kami Tuhan boleh melewati masa-masa sulit ini. Kami tahu masa-masa sulit ini tidak selamanya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan kota kami. Lindungi kota kami Tuhan. Dari segala Tuhan yang hari-hari ini Tuhan wabah ini. Kami berdoa Tuhan. Biar penyebarannya boleh berhenti di dalam nama Yesus. Engkau tolong ya Tuhan. Biar kuasa Tuhan menolong Bapak. Bapak biar segala sesuatunya dapat dikendalikan ya Bapak. Kami minta kemurahan Tuhan. Sayangkan ya Tuhan umat-Mu Tuhan. Sayangkan umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak. Bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Batam ini. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh bersatu berdiri bersama-sama Tuhan. Untuk berdoa Tuhan atas kota ini Tuhan. Bahkan Tuhan tolong Tuhan. Keselamatan di kota ini Bapak. Bahkan Tuhan tolong ekonominya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang Tuhan bermasalah Tuhan yang menghadapi krisis Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Engkau tolong Bapa. Biar Tuhan setiap Tuhan krisis ini boleh dilewati. Karena Tuhan mendengarkan doa kami Bapa. Biarlah yang menjadi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Jadi kehendak-Mu yang jadi Tuhan Yesus atas kota kami ini. Dan kemuliaan-Mu nyata atas kota kami ini Tuhan. Dan Engkau sajalah yang ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami memberkati kota kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami berkati Provinsi Kepri ya Tuhan Yesus. Tuhan biar kuasa-Mu nyata. Darah Tuhan Yesus. Lindungi Tuhan provinsi kami. Melindungi kota kami. Melindungi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu juga Tuhan. Yang ada di rumah-rumah Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna. Bahkan kami berdoa Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami telah disembuhkan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan. Biar Tuhan Yesus umat-Mu Tuhan. Menjadi umat yang sehat. Umat yang kuat Tuhan. Umat yang akan menjadi berkat bagi kota kami ini Bapa.
Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Bapa Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita diberkati. Sebelum kita terima doa berkat, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, untuk kegiatan KUL akan diliburkan mulai dari tanggal 23 Maret hingga 4 April dan akan diinformasikan kemudian. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti informasi yang ada di sosial media, khususnya di GB Windsor Square untuk Facebook dan juga di Instagram dan juga di YouTube. Sekali lagi untuk kegiatan KUL diliburkan dari tanggal 23 Maret hingga 4 April dan akan diinformasikan lebih lanjut. Lalu yang kedua, doa Fajar Sabtu depan juga diliburkan. Tapi untuk Menara Doa Sabtu pukul 10 pagi di Menara Doa Isakar lantai 7 tetap berlangsung seperti biasa. Dan segala kegiatan lainnya baik untuk kom, latihan dan yang lainnya diliburkan kecuali Menara Doa 24 jam tetap berjalan. Dan yang terakhir kami mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum mensubscribe channel gereja kita di YouTube untuk dapat mensubscribe dan juga dapat mengaktifkan tombol notifikasi sehingga untuk ibadah dan segala kegiatan dan pengumuman lainnya akan ada notifikasi di smartphone, di device Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari terus ikuti perkembangan karena apa yang sedang terjadi hari-hari ini membuat gereja akan terus membuat keputusan dan pengumuman-pengumuman untuk kegiatan kita ke depan. Mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Saya persilakan kepada Pastor Erwin. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama nyatakan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Yesus, ajaib Yesus, oh ajaib Yesus, ajaib Yesus, oh ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Bapa di dalam sorga, kami tahu hanya Engkau saja yang dapat diandalkan ya Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah kami. Dan kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Sekarang umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang hadir bersama kita dalam ibadah kita, di rumah-rumah dimanapun kita berada. Dan dengan pertolongan Roh Kudus yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan untuk tidak panik, untuk tidak takut. Dan percaya kalau segalanya pasti akan berakhir. Semuanya pasti ada waktunya. Dan kami akan tetap setia Tuhan. Kami akan tetap teguh dan tetap percaya apapun yang terjadi. Bapa terima kasih. Sekarang umat Tuhan diberkatilah di dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Setiap kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati para malaikat Tuhan yang hadir. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap